Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas bantuan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Sebagai tema maupun juga nas renungan kita khususnya dari Amsal 9 ayat 10 yang berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebagai temanya adalah permulaan hikmat adalah hidup yang mendekat, takut akan Tuhan. Apa yang kita pandang paling berharga di dalam hidup kita ini kalau kita pertanyakan? Mungkinkah kita bisa berbeda pandangan satu dengan yang lain? Tetapi apa yang menurut kita paling berharga akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan. Firman Tuhan yang berkata maupun berkaitan dengan hikmat, sungguh itu sangat berharga di dalam hidup kita. Alkitab yang adalah kitab suci kita akan menegaskan kepada kita bahwa permata menjadi tidak berharga begitu disandingkan dengan hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 15. Pada bagian lain dinyatakan pula bahwa mendapatkan hikmat lebih berharga dari mendapatkan emas. Amsal 16 ayat 16. Bahkan dikatakan juga orang yang mendapatkan hikmat akan berbahagia. Amsal 3 ayat 13. Apapun yang diinginkan oleh seseorang di dunia ini tidaklah dapat menyamai akan hikmat yang dari sorga itu. Betapa berharganya hikmat tercermin dalam kisah Raja Salomo sendiri ketika ditawari oleh Tuhan permintaan tanpa batas. Tetapi Raja Salomo meminta bukan nama besar, bukan juga kekayaan, tetapi ia meminta hikmat. Hikmat tidak mudah untuk didefinisikan dalam satu kalimat. Hikmat tidak sama dengan ilmu pengetahuan. Dengan hikmat, ketika seseorang diperhadapkan dengan pilihan, maka ia bisa memilih yang tepat. Dengan hikmat, kita bisa mengerjakan dengan benar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk kita lakukan. Dengan hikmat, seseorang bisa bijaksana memutuskan segala sesuatu. Pada ayat nas renungan firman Tuhan hari ini, dikatakan bahwa awal dari hikmat atau permulaan dari hikmat itu sendiri adalah takut akan Tuhan, yang berarti mendekat. Kita harus mengenal Dia yang kita imani, yang kita percayai terlebih dahulu. Sebab takut akan Tuhan itu berarti memiliki rasa hormat, rasa kekaguman, sekaligus mau berserah dengan sebulat hati, sebulat akal, dan pikiran kita umat manusia. Segenap jiwa kita ini harus dekat dengan Dia. Takut akan Tuhan berarti juga kita harus mengakui kekuasaan dan kebesarannya, dan dengan sukacita serta sukarela kita harus tunduk secara utuh penuh kepadanya, dan bersedia pula mengikuti akan jalan dan kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nabi Yesaya menggambarkan tentang Tuhan Yesus Kristus dalam nubuatannya sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di dalam hikmat-Nya yang maha agung itu, Tuhan Allah Bapa kita mengutus
dirinya di dalam Yesus Kristus di dalam dunia tempat kita berada, untuk menyelamatkan kita dari kekuasaan dosa dan kematian kekal. Sesuatu yang bahkan tak terpikirkan oleh kita umat manusia sebelumnya. Hanya di dalam Kristuslah kita akan memperoleh hikmat. Maka oleh sebab itu, adalah kita bergaul secara terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Jangan angin-anginan, jangan hanya bila kita perlu, baru kita berelasi berhubungan dengan Dia. Kita harus dengan serius, dengan bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam Kristus Yesus, yang sungguh-sungguh pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Janganlah kita mengejar yang sia-sia di dalam hidup ini, karena hanya hidup di dalam hikmat Tuhan sajalah yang tidak pernah sia-sia. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam Yakobus 3 ayat 17 ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang pada hari ini mau mengingatkan kami bahwa sungguh awal atau permulaan dari suatu hikmat itu adalah hidup yang takut, bukan menjauh tetapi mendekat kepada Tuhan melalui sikap tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari untuk senantiasa mau berada pada jalan-Mu, pada kebenaran kebaikan-Mu, dan pada hidup-Mu kami boleh bersama-sama dengan hikmat yang maha besar yang daripada-Mu saja Bapa. Maka sekarang ketika kami juga berada dalam suasana yang diganggu gugat oleh hal-hal yang berkaitan dengan kuasa sakit penyakit sekalipun, maka mujizat kepulihan dan kesembuhan kami percaya Tuhan akan anugerahkan kepada kami sesuai dengan hikmat Tuhan itu Bapa. Maka sambutlah doa dan harapan kami ini, Tuhan pasti kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.